Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa, minasan, kapanpun dan dimanapun saat ini minasan menonton video dari Japan Freelance. Saya ucapkan selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Oke, minasan kita lanjut ke pembahasan soal SSW pengolahan makanan part ke-6 ya. Jadi sebelumnya sudah saya upload untuk latihan soal SSW itu sampai dengan part 9. Bagi minasan yang mungkin baru saja bergabung dengan channel ini, bisa dilihat di playlist Japan Freelance. Di situ sudah ada urutannya kalau mau menonton contoh soal-soal yang sebelumnya. Oke, langsung saja tanpa basa-basi kita bahas soal SSW. Bukan soal SSW ya, latihan soal SSW pengolahan part 6. Oke, kita santai aja untuk pembahasannya, tidak usah terlalu cepat, kita santai sehingga bisa dicerna atau bisa dimakan nihongonya dengan enak. Oke, ini kami informasikan lagi ya bagi minasang yang ujian nanti di bulan Oktober ya. Untuk semua soal SSW pengolahan makanan itu bahasa Jepang. Dan untuk huruf kanji itu biasanya terdapat furigana atau tanda baca. Kemudian untuk jenis soalnya itu pilihan ganda. Jumlah soalnya ada 40 ya. Kalau di Indonesia itu menggunakan komputer, kalau di Jepang itu menggunakan kertas atau manual. Kemudian untuk lain-lain ini oke. Kemudian bagi minasa yang ingin pesan modul Kotoba, contoh soal SSW pengolahan makanan bisa menghubungi nomor di profil YouTube Japan Freelance ya. Di situ ada nomor WA-nya, tinggal diklik saja nanti akan terhubung dengan kami. Oke minasang, kita langsung ke pembahasannya. Oke, Ichiban desu ne. Seperti ini ya, ini kanjinya, nanti di sebelahnya ada furigana. Cumong shita shorui to todoita genzairyo o terashi awasete tadashi genzairyo ga todoiteru ka do ka kakunin suru wa nang no imi desu ka? Tadashi mono hitotsu erabi nasai. Ini saya kasih biru berarti tandanya disuruh mencari yang benar. Kalau di ujian langsung itu tidak ada tandanya ya. Oke, kita artikan sedikit demi sedikit. Ini ya, cumong atau memesan ya. Cumong shita sore to todoita genzairyo o terashi awashite, yaitu menselaraskan atau menyamakan ya. Apa? Genzairyo, todoita genzairyo, bahan mentah yang atau bahan baku yang diterima, kemudian dengan jenis yang dipesan. Cara apa? Artinya dari belakang ya. Oke. Kemudian tadashi genzairyo ga todoiteru ka do ka kakunin suru. Jadi untuk barang yang setelah sampai itu benar atau tidaknya dikakuning atau dicek lagi. Titik-titik nang no imi desu ka? Ini yang artinya apa dari penjelasan ini? Ichibang genzairyo gengsa. Gengsa itu pengecekan ya atau pemeriksaan. Pemeriksaan genzairyo. Genzairyo itu bisa diartikan bahan mentah atau bahan bakunya. Kemudian yang kedua, sokuhing gengsa. Sokuhing itu makanan ya. Pengecekan makanan. Yang ketiga, uke iri gengsa. Uke iri gengsa itu adalah pemeriksaan penerimaan. Penerimaan apa? Penerimaan bahan mentah tadi. Ini jawabannya apa minasang? Jawaban yang tepat yaitu sangban desu ne. Uke iri gengsa. Tulis nih, ada di halaman 27. Jadi untuk cumong shita suru itu todoita genzairyo o terashi awasete tadashi genzairyo ga todoite iro ka do ka kakunin uke ire gengsa to imasu. Ini yang dinamakan dengan uke ire gengsa atau pemeriksaan penerimaan. Oke, kita lanjut. Nggak ada masalah ya yang nomor 1. Kita lanjut di nomor 2. 네, genzairyo no hokan hoho ga genzairyo no soroi ni yotte hokan shimasu.
dari belakang ya untuk menerjemahkannya. Jadi penyimpanan, Hokang menyimpan ya. Penyimpanan itu berdasarkan surui jenis jenis bahan mentah, yaitu cara penyimpanan bahan mentah itu gimana? Kimerareta ongdo de hokang suru hitsuyou ga arimasu. Jadi ada hal yang penting ketika menyimpan itu untuk suhunya sesuai yang telah ditentukan. Sugi no genzeiryo to hokang ongdo tadashi mono hitatsu erabinasai. Jadi untuk secara keseluruhan arti nomor 2 ini untuk penyimpanan bahan mentah itu sesuai dengan jenisnya. Kemudian ketika menyimpan itu masing-masing dari bahan mentah itu ada aturan untuk suhunya. Nah, ini disuruh mencari yang benar, yang mana penyimpanan yang paling tepat. Oke, Ichibang, Magarin o shitsuong de hokang shimasu. Menyimpan margarin di ruang shitsuong, ruang penyimpanan. Nggak ada keterangan anunya ya, apa itu suhu-suhunya. Lanjut, tori niku wo judo ikade hokang shimasu. Menyimpan daging ayam di suhu 10 derajat ke bawah. Kemudian nyuwo jugo ikade hokang shimasu. Kemudian untuk susu sapi itu disimpan di bawah suhu 15 derajat. Ini kalau nggak tahu materinya nggak bisa menjawab di sini. Jadi jawaban yang tepat yaitu Nibang di sini. Kore di sini. Jadi untuk sokuniku itu jenis makanan daging ya, baik itu daging sapi, daging ayam, daging babi dan lain-lain. Itu disimpan di suhu 10 derajat ke bawah. Kemudian untuk yang margarin tadi ya, itu juga di 10 derajat ke bawah. Tadi jawabannya untuk margarin sitsuong, de sitsuong ya. Berarti jawabannya bukan yang margarin karena yang ekijuyushi itu yang sitsuong di ruangan suhu. Kemudian untuk Q itu juga di 10 derajat ke bawah. Sedangkan di sini 15 derajat ke bawah. Jadi jawaban yang Ichibang Sekai atau tadashi yaitu Nibang desu ne. Tori niku wo judo ikade hokang shimasu. Yaitu menyimpan dengan suhu 10 derajat ke bawah untuk jenis tori niku atau daging ayam. Begitu ya cara menerjemahkannya minasan. Oke, kita lanjut di nomor 3. Genzeiryo no hokang hoho ni tsuite machigatte iru mono o erande kudasai. Jadi disuruh memilih yang salah tentang apa? Nitsuite. Tentang hoho, tentang cara penyimpanan bahan baku. Ichibang, doko demo hokang suru toki betsu ni kamawane. Kamawane itu sama dengan kamaimaseng atau sama dengan daijobu. Tadi nomor 1, doko demo hokang suru toki betsu ni kamawane. Bisa ditaruh di mana aja nggak ada masalah. Nggak apa-apa seperti itu. Kemudian yang kedua, rezoko no bai wa reito shokuhin o hachi, kyu, wari, sumeta hou ga hokang shimasu. Jadi untuk di dalam kulkas maupun di dalam reto shokuhin, reto itu yang bagian untuk pembekuan itu ya, seperti es dan lain-lain, itu diisi 8 sampai 9 aja. Kalau 10 di kotak kulkas maupun freezer itu nilainya 10, kita jangan isi penuh, tetapi diisi 8 sampai 9. Sehingga ada celah untuk udara atau hembusan dari freon yang ada di kulkas maupun freezer itu bisa merata. Benar ya jawaban yang ini. Kemudian yang ketiga, Genzeiryo no surui ni yotte hozong shimasu. Jadi disimpan. Yotte itu berdasarkan ya atau berdasarkan surui jenis Genzeiryo. Hozong sama hokang itu artinya bisa sama ya.
sama-sama menyimpan. Jadi untuk jawaban yang machigate iru, yaitu yang ini ya, yang paling nyeleneh sendiri. Doko mo hokang suru toki betsu ni kamawanaiんじゃないよ。だから、答えは1番ですね。で、4番、10以下の温度で保管されるゲムゼロの種類は何ですか? Untuk suhu di bawah 10 derajat, itu jenis bahan mentah apa? Majika tiru disuruh mencari yang salah. Shokuniku, Aratsuki Tamago. Shokuniku, jenis daging tadi ya. Kemudian Seisenkajitsu de Yude Tamago. Yude Tamago. Yude Tamago itu apa ya? Telur rebus. Kemudian Ekijoyushi. Ekijoyushi artinya ini ya. Oke. Jadi jenis bahan mentah apa yang disimpan pada suhu di bawah 10 derajat? Pilihlah salah satu yang salah. Daging dan cangkang telur. Buah-buahan segar dan telur rebus. Kemudian lemak cair atau ikejo yoshi. Jawaban yang tepat yaitu sangban desu ne. Kono monde chotto muzukashii desu ne. Kyokasan ni aru kedo, oboeranai desu ne. Chotto muzukashii. Dakara, bengyou wa ganbatte kudasai. Untuk jawabannya sangban desu ne. Nande desu ka? Jadi ini ya. Untuk ekijoyushi itu penyimpanannya di Setsuong. Di Setsuong, bukan di bawah 10 derajat. Kemudian untuk Shokuniku di 10 derajat ke bawah. Kemudian Yudidako ya. Apa ini ya? Bukan Tamago tadi ya. Itu ada kesalahan di penulisan soal ya. Untuk Yudidako itu artinya gurita rebus nih. Gurita rebus itu juga di bawah 10 derajat. Kemudian untuk Aratsuki Tamago, cangkang telur itu juga di bawah 10 derajat. Jadi jawaban yang salah yaitu Ekijoyushi. Lemak apa tadi ini ya? Lemak cair. Oke, kita lanjut nomor 5. Sakuhin eiseiho. Sakuhin eiseiho de wa retoko no ondo wa nan desu ka? Untuk suhu retoko. Retoko itu freezer ya, atau bagian yang digunakan untuk membuat es. Misalkan ayam ditaruh di retoko, nanti ayamnya bisa membeku seperti es. Nah, jadi untuk jawabannya berapa? Minus 15 atau di atas 10 atau minus 4? Jawaban yang tepat yaitu minus 15. Nih, ini kemungkinan sering keluar ya contoh soal yang seperti ini. Baik itu yang retoko itu suhunya berapa, kemudian rezoko itu suhunya berapa. Kalau retoko itu minus 15 ke bawah, kalau rezoko itu 10 derajat ke bawah. Bukan minus kayak kalau rezoko. Oke, lanjut. Rokubang desu ne. De, Mikaifu no kako shokuhin o kimerareta jouken de hozon shita bai ni 美味しく食べられる期間の最後の日です。食べることはできますが、食品製造工場では一般的な食品や原材料は使いません。それは何の意味ですか? Ada si mono hitatsu erabinasai. Jadi minasan disuruh mencari arti dari ini. Dari pengertian dari Shokikigeng, Shomikigeng, Shohikigeng, ini minasan harus hafal di luar kepala ya. Nanti ketika mendapat pertanyaan atau ada jawaban seperti ini, itu maksudnya di yang mana ya. Jadi untuk artinya ini ya. Jika makanan olahan yang belum dibuka disimpan dalam kondisi tertentu, makanan tersebut dapat dimakan dengan nikmat. Ini adalah hari terakhir periode tersebut. Meski bisa dimakan, namun makanan dan bahan mentahnya umumnya tidak digunakan di pabrik pembuatan makanan. Apa maksudnya? Ini ya, yang paling harus digarisbawahi ini. De, oishiku taberareru kikan no saigo no hii desu. Saigo no hii desu. Jadi enak untuk dimakan di hari terakhir, hari
kadaluarsanya itu. Itu masuk pengertian yang mana? Untuk jawabannya yang tepat ini ya, show me Gigeng atau best before date. Jadi ada tiga ya, use by date, kemudian best before date, kemudian expire date. Expire date. Tematnya. Oke, untuk jawabannya yang benar yaitu nih Bang, yes before that atau Xiaomi Kigeng. Dari mana? Dari sini ya. Xiaomi Kigeng wa Meikaifu no kakko shokuhin o kimerareta jouken de hozon shita bai ni oishiku taberareru kikan no saigo no hi desu. Saigo no hi desu masih bisa dimakan di hari terakhir. Ya, kalau Shoukiki Geng, Gengzeryo Sukatte mo yoi Kikan no Saigo no hi desu. Jadi untuk bahan mentahnya masih bisa digunakan di hari terakhir. Kemudian itu Shiyoki Geng o Sugita Gengzeryo Sukatte wa ikimasen. Shiyoki Geng yaitu jangan menggunakan bahan baku yang sudah melewati tanggal kadaluarsanya. Ini masih bisa digunakan. Yang ini itu kayak kata kuncinya oishiku taberareru kikan no saigo no hi desu. Kalau yang ini genzario sukate mo yoi kikan no saigo hi desu. Masih genzario bahan bakunya masih bisa digunakan di hari terakhir. Ini masih bisa dimakan di hari terakhir. Kemudian untuk shohiki geng itu Meikaefu no kako shokuhin o kimerareta jouken de hozon shita bai ni tabetaru tsukattari dekiru kikan no saigo no hi desu. Kurang lebih sama pengertiannya, tapi untuk yang di garis bawah ini ya. Shohiki gen o sugita shokuhin genzere wa. Jadi untuk jenis makanan yang sudah lebih atau jenis kadaluarsanya, sokujudoku no gen inaru kanose ga takaku naru no de zetai ni sukaimasen. Jadi bisa menyebabkan sokujudoku atau keracunan makanan sehingga zetai ni sukaimasen. Sehingga tidak digunakan. Jadi jawabannya yang tepat best before that atau show me kigen. Shoki Kigen itu use by date, best before date, dan expired date. Musukashii. Nah, itu ada di halaman 30 dan 31 ya kalau minasa mau buka. Ya, 30 dan 31. Oke, lanjut. Kaifu shita kokoro ya yoeki no kire wa yoeki no kire hashi ga shokuhin ni konyo shinai you ni suru tame ni nani o shimasu ka? Matsukatteru mono o hitotsu erabi nasai. Jadi ini ketika apa ya? Ketika membuka kemasan, kemudian alatnya juga ketika memotong itu bisa konyo shinai you ni supaya tidak terkontaminasi. Nah, yang dipotong itu kemudian langkah yang tepat bagaimana? Disuruh mencari yang salah. Intinya kalau nggak bisa mengartiin, dicari poin-poinnya ya. Kaifu shita. Kalau nggak tahu fukuro. Fukuro itu pasti gyoeki itu wadah. Kire dipotong. Hashi. Ujung-ujungnya. Ujung. Sokuhin ni kongnyu shinai you ni. Supaya tidak mencemari. Bukan mencemari ya. Supaya tidak terkontaminasi ke dalam makanan. Itu harus bagaimana? Disuruh mencari jawabannya salah. Ichibang, kire guchi to kire hashi ga ateiru koto kakunin suru. Untuk potongan di ini pojok dan pojoknya harus tepat. Onaji baso nikai ijo. Iru memotong lebih dari 2 kali di tempat yang sama. Yang ketiga, kaifu tebukuro ya yoeki no kazu to kire hashi no kazu ga onaji de aru koto kakunin suru. Jadi untuk jawabannya yang mana?
Untuk yang pertama, ini untuk ujung plastik dengan ujung plastik, itu ketika memotong harus sama. Kemudian yang kedua, untuk tempat, tidak memotong lebih dari 2 kali di tempat yang sama. Untuk yang ketiga, kemudian tebukuro, sarung tangan, wadah, kazu, jumlahnya ketika dipotong itu harus sama. Jawaban yang tepat yaitu 2番ですね。同じ場所を2回以上切る itu ダメですね. Ini ya. 同じ場所 2回以上切らないようにします. Kiranai berarti jangan dipotong 2 kali lebih. Jawabnya yang itu ya. Nomor 31 jawabnya nih yang B yang salah. Hai. Kemudian 8番ですね。どうやって冷凍の原材料を解凍しますか? Ada si mono satu erabi nasai. どうやって bagaimana caranya reto? Reto itu membekukan. Kemudian reto no gengzerio o kaito shimasu ka? Kaito itu mencairkan. Mencairkan barang beku yang reto, yang beku. Mencairkan barang baku yang beku. Yang benar bagaimana? Oke, 1番 shizen kaito ya reizouko kaito de ryusui kaito. Ini harus benar-benar tahu di materinya ya supaya bisa menjawab. Kemudian yang B, reizouko itu kulkas. Kemudian ryusui kaito pencairan dengan air dingin. Kemudian jibung kaito chotto okashi na kore. Kore zittai machikaeteru. Jibung. De yang ketiga, shizen kaito ya reisui kaito ya de reitoko kaito. Reitoko kaito. Shizen kaito. Reisui kaito. De reito kaito. Reito bukannya tadi yang ya, membekukan lagi. Jawaban yang tepat 1番ですね. De, koko ni arimasu ne, halaman 31. Jadi untuk persiapan kaito pencairan. Gimana caranya? Yaitu shizen kaito, secara alami. Yang kedua yaitu reizouko kaito, di dalam kulkas. Yang ketiga yaitu ryusui. Suido nado kara nagarare mizu. Mencairkan dengan air yang mengalir. Jadi untuk jawabannya yang benar yaitu 1番ですね. Shizen kaito, reizouko kaito, kemudian ryusui kaito. Oke, lanjut nomor 9. Genzairyo wa tekisetsu na nodo no sokuensui de senju suru koto mo aru. Nan desu ka? Jadi untuk genzairyo, bahan baku yang harus dicuci dengan apa ini? Untuk menghilangkan benda asing. Dengan menggunakan larutan garam. Sokuensui. Itu jenis yang mana? Kome. Kome itu beras jelas bukan yang ini ya. Mame. Mame itu seperti apa ya? Kacang. Kacang juga nggak perlu pakai uyah atau garam. Kemudian gyokairui. Gyokairui di jenis makanan laut ya. Jenis makanan laut itu dicuci dengan larutan garam dengan konsentrasi yang sesuai. Jadi untuk jawaban yang tepat yaitu 3番ですね. De, これね。適正な濃度の食塩性などで洗浄することもあります。Yang mana? Gyokaisorui, jenis makanan laut. Oke, nomor terakhir, nomor 10 ya. Ini kemarin sepertinya ketika membuat soal ada yang aneh atau ada yang salah ya untuk nilai-nilainya. Jadi, nodo ni 10% nase L yueki ga arimasu.
ada wadah 20% larutan natrium klorid. Kemudian 100 ppm no NaCl Yokino sang L Sukurutok ini kono yoikito Mizuwa sore sore nang miri desu ka tadashi mono hitatsu binasai. Oke, minasang kalau melihat soal ini lihat aja di angka-angkanya. Berapa persen, berapa ppm, dan berapa liter. Caranya gimana? Untuk 3 liter ini itu sama dengan 3000 mililiter. Ini saya belum bahas pakai yang tulisan ya, kita bahas pakai ucapan saja dulu. Bisa mengerti atau tidak minasang, nanti biar saya jelaskan lagi di video yang berikutnya. Oke, jadi untuk sang liter itu sama dengan 3000 mililiter. Kemudian untuk 100 ppm itu 100 dibagi 10.000. Kemudian untuk 20% ini kalau di 100 ppm itu sudah dibagi 10.000, berarti ini untuk persenannya hilang menjadi 20. Oke, sampai sini bingung? Jelas, nih. Jadi gini, untuk saya permudah lagi, 3.000 ya tadi itu dikalikan dengan ini ya, yang 100 ppm. Kalau ditulis dengan baik dan dengan benar, itu 3.000 dikali 100 dibagi 10.000, 0,01 itu sama dengan 30 mililiter. 30 mililiter kemudian dibagi 20, itu dapatnya 1,5. Di sini jawabannya nggak ada ya, karena jawaban yang tepat itu 1, mililiter. Kemarin saya jawab yang 3, tapi salah ya, itu jawaban yang benar 1,5 mililiter. Kemudian setelah menemukan jawabannya yang 3 liter, itu kan 3000 mililiter dikurangi jawaban yang telah ditemukan. Karena ini soalnya saya salah, saya nggak bisa ngerjainnya. Kita lanjut yang ini ya, yang contoh soal lainnya, sama hitung-hitungan juga. Ini, minasan cukup lihat angkanya saja. 2 liter, 100 ppm, 5%. Berarti 2 dikali, kalau tadi kan 2000, di sini 0,01. Langsung aja berarti 20 dibagi 5. Kenapa bisa 20? Kalau pengen tahu penjelasan tadi ya, ini 2000, ini dibagi 0,01 dulu, yaitu dibagi 10.000, yaitu 0,01. Oke, jadi untuk di sini nanti dapatnya 20 mililiter. 20 mililiter itu dibagi 5, dapatnya nanti 4. Kalau minasang, ini kan untuk soal-soalnya kan beda-beda untuk jenisnya. Tinggal gini aja, 2 dikali 100 dibagi 5. 2 dikali 100 sama dengan 200, 200 dibagi 5 sama dengan 40. Cari yang mendekati nilai 40 atau ada angkanya 4. Kemudian untuk langkah selanjutnya, 2000 mililiter dikurangi 4 mililiter sama dengan 1996. Itu cara yang mudah tanpa harus menghitung. Kalau dihitung dengan benar, itu liter dijadikan mililiter, 100 ppm dibagi 10.000, kemudian 2 liter dikalikan ini, kemudian dibagi ini. Tapi kalau mau cepat, 2 liter dikali 100 yaitu 200, 200 dibagi 5 sama dengan 40. 40 nggak ada berarti 4 mililiter suikoto. Ini bisa diterapkan di soal yang berikutnya lagi. Kita uji coba. Oke, 1 dikali 200, 200, 200 dibagi 10 sama dengan 1 dikali 200 itu 200. 200 dibagi 10 itu sama dengan 20. Cari aja yang 2 mili. Kemudian 1000 mililiter dikurangi 2 yaitu 998. Seperti itu minasang. Mudah kan? Ini contoh soal lagi dari Vietnam ya. Sama, kita cari angkanya saja 25%, 400 ppm, kemudian 1 liter. 1 dikali 400, sudah 400. 400 dibagi 25, itu nanti dapatnya itu 16 ya. Tapi yang mendekati itu yaitu 1,6 mililiter. Kemudian untuk 1 liter dikurangi 1,6 mililiter dapatnya 998,4. Oke, nanti kita jelaskan lebih lanjut di soal yang khusus hitung-hitungan. Untuk saat ini, oke ya, itu tadi cara yang cepat. Mungkin minasa masih bingung, tapi semoga bisa menjawab. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Arigatou gozaimashita. Ja.
またよろしくお願いしますね。Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.